Hai Cecer Med Kitchen, mau masak gulai otak sapi. Ini ada otak sapi yang masih segar. Tadi saya timbang beratnya 470 gram, setengah kilonya kurang sedikit. Otak sapinya ini udah saya cuci bersih. Pastikan kalian gunakan otak sapi yang masih segar. Siapkan panci pengukus. Saya kasih daun pisang di dalamnya. Saya mau kukus dulu otak sapinya. Masukkan ke panci pengukus, ditutup dan kita kukus selama 10 menit sampai otak sapinya mateng. Setelah 10 menit matikan apinya dan kita angkat otak sapinya. Sekarang saya mau potong-potong dulu otak sapinya, dipotong besar-besar aja. Salah satu cara mengolah otak sapi supaya nggak amis itu memang harus dikukus dulu. Oke, otak sapinya udah saya sisihkan. Sekarang saya mau bikin bumbu halusnya. Ada 1 cm pala, 1 sendok teh ketumbar butiran. Saya haluskan dulu pala dan ketumbarnya sampai halus. Kalau kalian punya bisa gunakan pala bubuk atau ketumbar bubuk, tapi saran saya gunakan yang masih utuh itu karena aromanya lebih kuat. 4 cm kayu manis, 3 butir cengkeh. Kayu manis dan cengkehnya enggak saya haluskan, kita pinggirin dulu. 9 siung bawang merah. Kita mau bikin bumbu halus untuk membuat gulai otak sapi ala restoran Padang. 3 siung bawang putih. Di bumbunya enggak saya bikin banyak karena otak sapinya juga cuma sedikit. 3 butir kemiri yang udah disangrai. Saya potong-potong dulu. Kunyit 2 cm. Kalau mau kunyitnya dibakar dulu, pakai kunyit segar juga nggak apa-apa. 2 cm jahe. Jahenya nih udah saya kupas, saya potong-potong juga. Pakai lengkuas juga ya, 2 cm. Lengkuasnya agak besar karena biasanya masakan Padang pakai lengkuas yang cukup banyak. 1 genggam cabai rawit hijau. Ini wajib ya, cabai rawit hijau. Lalu ada sekitar 70 gram cabai merah keriting dan juga cabai rawit merah. Masukkan semua bumbu ke dalam grinder kalau kalian sanggup bisa menguleknya. Nah, ini bumbunya sudah halus, sisihkan. Saya mau pakai asam kandis, 2 keping asam kandis, boleh diganti dengan asam jawa. 1 batang serai saya geprek dulu. Daun salam 2 lembar. Daun jeruk 4 lembar, semuanya sudah saya cuci bersih. Dan daun kunyit, ini yang khas dari gulai otak sapi atau masakan Padang tuh biasanya pakai daun kunyit. Daun kunyitnya saya ikat seperti ini. Dan saya juga mau pakai bahan yang sangat unik, yaitu daun mangkokan. Secukupnya, saya pakai agak banyak, ini daun mangkokannya sudah saya cuci bersih. Jadi gulai otak sapi itu akan lebih enak kalau pakai daun mangkokan. Daun mangkokannya kita gulung lalu diiris halus. Fungsi daun mangkokan di sini selain untuk rasa dan aroma juga untuk mengurangi kadar kolesterol dari otak sapinya. Ini bumbu yang udah kita haluskan, kita taruh aja di wajan. Tuang santan kental 700 ml atau 1 liter juga boleh. Ini santannya santan segar yang saya peras sendiri. Jadi bumbunya itu nggak perlu ditumis, langsung dicampur santan kental. Masukkan serai, daun kunyit, daun salam, daun jeruknya disobek-sobek dulu. Masukkan asam kandis, kayu manis batangan, cengkeh, dan pala sama ketumbar yang udah kita haluskan tadi langsung dimasukin aja ke bumbu dan santan. Aduk-aduk, nyalakan apinya, biarkan sampai mendidih. Ini sudah mendidih, sesekali diaduk, jadi nggak perlu diaduk terus ya, nggak apa-apa, santannya pecah juga nggak masalah. Kita masak sampai santannya itu hampir keluar minyaknya. Dan saya ada bumbu rahasia untuk membuat gulai otak sapi yang enak banget, yaitu ambu-ambu. Orang Padang menyebutnya ambu-ambu ya, ini tuh dari kelapa parut disangrai lalu diulek sampai keluar minyaknya. Jadi itu bukan gula merah, yaitu kelapa parut.
dari 1/4 butir kelapa. Sudah saya masukkan ambu-ambunya, baru kita masukkan otak sapinya. Dengan bumbu yang sebanyak itu dan selekoh itu pastinya enak banget gulai otak sapinya. Tambahkan garam setengah sendok teh atau sesuai selera. Masukkan setengah sendok teh kaldu bubuk dan nggak perlu dikasih gula. Ini masakan Padang ya, nggak perlu pakai gula. Yang penting santannya kental dan santan segar. Lanjutkan memasak sampai santannya menyusut. Kalau sudah menyusut seperti ini, baru kita masukkan daun mangkokan. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional. Subscribe ya. Ini sudah cukup ya, gulai otak sapinya sudah mateng. Matikan apinya, kita angkat. Pindahkan ke piring saji. Unik banget ya gulai otak sapinya pakai daun mangkokan, tapi memang ini saya pakai bumbu-bumbu yang biasa digunakan oleh orang Padang saat membuat gulai otak sapi di warung Padang itu. Saya mau makan pakai nasi, nggak perlu pakai apa-apa lagi ya, udah lauknya pakai otak sapi yang enak ini aja udah cukup. Jangan lupa daun mangkokannya, kuahnya yang pedes dan creamy itu. Nggak sabar nih pengen nyoba ini. Creamy banget dan pedesnya kerasa, ada asam sedikit dari asam kandisnya itu. Daun mangkokannya tuh enak banget ya, nggak ada aroma yang menonjol, tapi itu bikin gulainya jadi mantep. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye.